Salam, ketemu lagi dengan Sir Alpen Simanjuntak. Kali ini saya akan membahas materi ekonomi kelas 10. Materi ini merupakan materi terakhir di semester ganjil. Nah, adapun topik materi kita kali ini di bab 5 yaitu mengenai bank sentral, dan juga nantinya kita akan membahas sistem pembayaran, dan yang terakhir adalah alat pembayaran. Nah, baik anak-anakku sekalian, mungkin anak-anak kami sudah sering melihat gedung seperti ini ya. Nah, jadi gedung ini disebut ini dengan Bank Indonesia ya, karena bank sentral itu adalah Bank Indonesia. Nah, baik, langsung saja kita masuk. Apa itu bank sentral atau Bank Indonesia? Jadi Bank Indonesia itu merupakan lembaga negara yang independen ya, artinya bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lain, artinya netral. Nah, jadi Bank Indonesia ini merupakan badan hukum itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Nah, adapun fungsi bank sentral itu yang pertama nanti pelaksanaan kebijakan moneter dan keuangan ya. Yang kedua, memberi nasihat kepada pemerintah di bidang moneter dan juga keuangan. Nah, yang ketiga, melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan perbankan. Kemudian yang selanjutnya sebagai bankers bank ya, artinya banknya bank gitu ya. Nah, jadi itu sebabnya dinamakan bank sentral ya, bank pusat. Nah, kemudian memelihara stabilitas keuangan secara nasional. Kemudian melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi dan juga mendorong pengembangan sistem perbankan yang sehat begitu. Nah, kita lihat tugas dan tujuan daripada Bank Indonesia. Nah, yang pertama kita lihat dulu tujuan daripada Bank Indonesia, tentu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, adapun tugas pokoknya anak-anakku sekalian, tentu yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kemudian mengatur dan mengawasi bank ya. Bank yang dimaksud adalah bank-bank umum ya. Nah, kemudian Bank Indonesia dikatakan sebagai pelaksana kebijakan moneter karena Bank Indonesia itu nanti menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi misalnya ya. Kemudian pengendalian moneter, misalnya kalau terjadi inflasi nanti Bank Indonesia bisa melakukan operasi pasar terbuka ya. Nah, atau juga bisa menetapkan tingkat diskonto. Diskonto artinya adalah kebijakan dalam hal tingkat suku bunga bank ya. Kemudian penetapan cadangan wajib minimum ya. Nah, apakah ditambah ataukah dikurangi. Nah, pengaturan kredit atau pembiayaan ya, yang nantinya dikenal dengan istilah 5C ya. Kemudian melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Kemudian mengelola cadangan devisa ya. Nah, kemudian Bank Indonesia sebagai pengatur sistem pembayaran. Nah, melaksanakan dan memberikan persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Kemudian yang kedua, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran menyampaikan laporan kegiatannya ya. Kemudian menetapkan penggunaan alat pembayaran, berwenang mengatur sistem clearing antar bank ya. Nah, satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan menyebarkan uang rupiah. Jadi yang menciptakan uang rupiah itu adalah Bank Indonesia ya. Nah, kalau Bank Indonesia itu sebagai pengawas bank, yang tentu yang pertama memberi dan mencabut izin usaha bank. Kemudian melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung, menetapkan ketentuan perbankan ya. Kemudian mewajibkan bank menyampaikan laporan secara berkala. Bank Indonesia itu dilarang memberikan kredit kepada pemerintah ya. Nah, kemudian pemerintah wajib berkonsultasi dengan Bank Indonesia dalam penerbitan surat utang negara. Nah, instrumen moneter bank sentral. Nah, ada tadi operasi pasar terbuka ya, penetapan diskonto tadi sudah ya. Oke, kita lanjut. Nah, tugas lain dari Bank Indonesia, nah misalnya dengan hubungan internasional ya, melakukan kerjasama dengan bank sentral yang ada di negara asing misalnya. Kemudian yang kedua, atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman dari luar negeri ya. Nah, bertindak atas nama negara sebagai anggota pada lembaga internasional, misalnya IMF ya, International Monetary Bank, kemudian World Bank atau Bank Dunia misalnya ya. Nah, akuntabilitas dan anggaran ya, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR setiap 3 bulan sekali ya.
Oke, nah usaha-usaha Bank Indonesia selaku bank sentral apa saja ini dapat kalian baca: memeriksa pembayaran kembali uang dalam rekening koran ya, menjalankan perintah untuk pemindahan uang, nah menerima pembayaran atas tagihan kertas berharga, kemudian memberikan jaminan bank atau bank garansi ya. Nah, kemudian membeli maupun menjual ya. Nah, surat-surat berharga, contoh surat berharga misalnya ada wesel ya, ada cek dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan struktur organisasi Bank Indonesia itu sendiri? Jadi anak-anak sekalian, Bank Indonesia itu nanti dipimpin oleh yang namanya Dewan Gubernur. Dan Dewan Gubernur ini terdiri dari gubernur itu 1 orang, kemudian deputi gubernur senior itu 1 orang, deputi gubernur minimal itu 4 dan maksimal 7 orang ya. Nah, kemudian urusan ataupun biro yang terdiri dari 4 sektor. Ya, ada biro moneter, ada biro perbankan, ada biro sistem pembayaran, dan manajerial internal. Nah, itu dia struktur organisasinya ya. Kemudian memiliki kantor cabang dan juga kantor perwakilan di luar negeri. Nah, Dewan Gubernur Bank Indonesia syarat anggotanya ini dia dapat kalian baca saja ya. Nah, sekarang kita masuk sistem pembayaran ya. Apa sih sistem pembayaran itu? Nah, jadi sistem pembayaran itu adalah berkaitan dengan proses perpindahan nilai antara dua pihak serta pemindahan barang maupun jasa secara berlawanan. Itu arti sistem pembayaran ya. Nah, bagaimana peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran? Nah, jadi di sini sudah cukup jelas dan tadi sudah dijelaskan bahwa Bank Indonesia itu nanti berperan misalnya sebagai regulator, memberikan perizinan, memberikan pengawasan, sebagai operator juga ya. Nah, kalau dikatakan sebagai operator, nah misalnya itu melakukan sistem pembayaran nanti ada RTGS dan SKNBI ya. Nah, kemudian sebagai fasilitator, artinya memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri. Nah, itu peran Bank Indonesia di dalam sistem pembayaran. Nah, sekarang kita lanjut. Sistem pembayaran itu tadi ada yang pertama adalah BI RTGS ya, atau Bank Indonesia Real Time Gross Statement. Nah, ini biasanya nanti apabila ada transaksi bernilai besar, misalnya di atas 100 juta ya. Nah, jadi sistemnya seperti ini ya, alurnya ini dia. Nasabah nanti datang ke bank untuk melakukan transfer dana melalui sistem BI RTGS. Nah, kemudian nanti bank umum itu melakukan atau petugasnya itu melakukan input transaksi ya. Nah, setelah itu nanti diajukan ke Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia itu mengajukan kepada pegawai bank penerima akan pemindahan dana yang diterima rekening tujuan. Nah, maka nanti dana akan diterima oleh nasabah dan sudah masuk ke rekeningnya. Itu alurnya. Kemudian sistem yang kedua SKNBI, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia ya. Nah, ini nanti bisa dilakukan dengan contohnya melakukan warkat ya atau clearing. Nanti kita bahas secara spesifik ya. Nah, misalnya cek bilet giro wesel bank ya. Kemudian jenis-jenis clearing nanti ada clearing umum, lokal, clearing antar cabang ya. Nah, ini dapat dibaca saja. Nah, mekanisme clearing juga ini dapat kalian baca ya. Nah, tata cara atau proses clearing ketika seseorang transfer antar bank ini dia keterangannya dari alur tadi ya, yang ini. Nah, oke, kita lanjut. Kita sekarang masuk alat pembayaran. Nah, alat pembayaran itu nanti dibagi-bagi ya. Yang pertama kita bahas dulu alat pembayaran tunai. Jadi alat pembayaran itu nanti ada dua. Ada alat pembayaran tunai atau cash dan ada alat pembayaran non tunai. Nah, yang pertama kita bahas alat pembayaran tunai dulu ya. Nah, yang pertama sejarah perkembangan uang. Jadi sebelum mengenal uang, tahap pertama itu disebut dengan tahap sebelum barter. Artinya bahwa manusia itu masih tergantung dengan alam ya. Nah, jadi di sini tahap pertama ini sama sekali manusia belum mengenal alat tukar ya. Kemudian tahap yang kedua mulailah masuk tahap barter, yaitu tahap pertukaran barang dengan barang ya. Nah, namun seiring dengan perkembangan manusia, tahap barter ini juga mengalami kelemahan karena sangat sulit untuk menentukan satuannya misalnya ya. Maka terciptalah tahap uang barang ya. Nah, tahap uang barang ini misalnya nanti ada contohnya perhiasan begitu ya. Nah, ternyata uang barang ini tidak semua punya ya, memilikinya. Nah, itu kelemahannya. Maka muncullah nanti uang logam ya. Nah, jadi tahap yang keempat namanya uang logam. Nah, jadi uang logam ini juga punya kelemahan karena
dalam jumlah besar itu sangat sulit dan berat untuk membawanya ya. Nah, maka muncullah tahap uang kertas ya. Nah, jadi tahap uang kertas ini juga nanti punya kelemahan karena mudah rusak misalnya ya, atau rentan dengan kejahatan ya. Kemudian ada satu lagi sebenarnya yang EF nanti boleh tambahin namanya tahap uang giral ya. Nah, uang giral ini nanti berupa cek, giro ya, dan lain sebagainya. Oke, itu sejarah perkembangan uang. Nah, sekarang alat pembayaran uang. Yang kedua yaitu pengertian uang ya. Jadi uang tentu anak-anak kami sudah paham ya sebagai alat tukar yang diakui secara umum. Nah, apa sih syarat uang itu? Nah, ini hanya sekilas saja di SMP sudah dipelajari ya. Nah, tentu syarat uang itu yang pertama adalah dapat diterima oleh umum ya, atau acceptability. Nah, tahan lama atau durability, kemudian mudah disimpan dan nilainya tetap, stability ya. Mudah berpindah dan dibawa kemana-mana atau portability. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai ya, divisibility. Nah, kemudian jumlahnya terbatas sehingga tetap berharga dan tidak mudah dipalsukan. Syarat psikologisnya bahwa uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Nah, itu syarat suatu benda dapat dikatakan uang. Nah, selanjutnya kita masuk fungsi uang. Nah, jadi fungsi uang itu ada dua nanti, fungsi asli atau fungsi primer dan fungsi turunan atau fungsi sekunder. Fungsi asli itu ada dua, sebagai alat tukar dan juga sebagai alat satuan hitung ya. Nah, kemudian fungsi turunan ada sebagai alat pembayaran, alat penyimpan kekayaan, alat pemindah kekayaan, alat pembentuk modal, alat pengukur harga, modal dan jasa ya, atau penunjuk harga. Nah, saya rasa ini udah paham, ini di SMP sudah ada ya, ekonomi. Kita lanjut, jenis uang. Yang pertama berdasarkan bahan yang digunakan ya, tentu ada dua. Ada logam, bahan terbuat dari logam berarti uang logam. Ada uang yang terbuat dari kertas, namanya uang kertas. Nah, kalau berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, ada uang kartal, ada uang giral ya. Nah, uang kartal ini ada dua nanti, itulah uang logam dan uang kertas yang beredar di masyarakat. Nah, kalau uang giral ini adalah uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang berupa cek, bilet giro, kartu kredit ya, dan lain sebagainya. Nah, jenis uang berdasarkan kawasan daerah yang berlaku. Misalnya ada uang domestik ya, ada uang regional ya. Nah, uang regional ini misalnya seperti euro di kawasan Eropa ya. Nah, berlaku bagi negara-negara kawasan Eropa. Kemudian yang ketiga, uang internasional ya. Nah, misalnya yang diakui sebagai uang internasional sampai saat ini ya dolar misalnya ya. Nah, kemudian jenis uang berdasarkan pemakai ya. Ada internal value dan external value. Nah, kalau dikatakan internal value berarti nilai yang ditukarkan terhadap barang maupun jasa dalam negara tersebut. Sementara external value itu kemampuan dari uang dalam negeri apabila ditukarkan dengan mata uang asing ya, misalnya rupiah dengan dolar, rupiah dengan yen misalnya ya. Nah, kita masuk yang keenam yaitu pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia ya. Nah, jadi bagaimana Bank Indonesia tadi mengelola uang rupiah? Nah, itu dalam peraturan Bank Indonesia nomor 14/7/PBI/2012 bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang melakukan pengelolaan rupiah. Nah, jadi ada tahap-tahapan yang dilakukan dalam pengelolaannya. Yang pertama tentu perencanaan, kemudian pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan ya, dan yang terakhir pemusnahan uang rupiah jika uang itu katakan tidak layak edar atau rusak ya. Nah, atau juga apabila nanti terjadi pergantian uang baru begitu ya. Nah, kemudian unsur pengaman uang rupiah. Nah, tentu anak-anak kami untuk menandakan atau ciri-ciri uang itu asli. Nah, di sini ada unsur pengaman rupiah supaya tidak mudah dipalsukan. Tentu ada tanda air, kalau kita terawang itu akan bisa kita perhatikan. Kemudian benang pengaman itu ada nanti di dalam bagian uang itu sendiri. Kalau uang kertas ya, kemudian ada cetak. Intaglio, nah artinya cetakan yang terasa kasar apabila diraba ya. Artinya kertas daripada uang itu berbeda dengan kertas biasa ya. Kalau kertas biasa itu agak licin begitu. Nah, kemudian gambar saling isi ya. Nah, jadi kalau kita terawang, nah dari belakang, dari depan, nah itu maksudnya. Kemudian kita berubah warna, tulisan mikro,
kemudian tinta tidak tampak, gambar tersembunyi. Nah, inilah dia unsur pengaman uang rupiah, supaya tujuannya sebenarnya supaya tidak mudah dipalsukan ya. Nah, ini dia lebih spesifiknya, dapat kalian perhatikan dalam spesimen berikut ya. Nah, sekarang kita masuk alat pembayaran yang kedua, namanya alat pembayaran non tunai ya. Nah, jadi yang pertama tadi kan alat pembayaran tunai. Nah, sekarang alat pembayaran non tunai. Nah, alat pembayaran non tunai ini sebenarnya inilah yang mungkin paling berkembang di zaman sekarang dan yang akan datang ya. Nah, kita lihat apa sih alat pembayaran non tunai itu. Artinya adalah pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar, melainkan menggunakan cek atau bilet giro. Nah, jadi di sini yang penting kalian pahami, nanti ada 3 jenis pembayaran, alat pembayaran non tunai. Yang pertama nanti ada berbasis Wirecard ya, atau paper based. Kemudian yang kedua berbasis kartu atau card based. Nah, ini yang sering kita gunakan sebenarnya. Dan yang ketiga berbasis elektronik atau elektronik based ya. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, kalau dikatakan pembayaran berbasis Wirecard itu nanti ada 4, ada cek, ada bilet giro, dan juga ada nota debit, nota kredit ya. Nah, jadi ada 4 alat pembayaran itu berbasis Wirecard ya. Nah, kemudian alat pembayaran kalau berbasis kartu, nah ini yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya kartu kredit ya. Nah, saya rasa anak-anak kami udah paham lah ini. Kemudian kartu debit atau sering kita sebut dengan ATM ya. Nah, ini udah paham. Kemudian pembayaran berbasis elektronik. Nah, ini juga yang paling terbaru ya. Nah, dan ini akan berkembang sering perkembangan teknologi ya. Nah, uang elektronik atau electronic money ya. Nah, ini artinya alat pembayaran dalam bentuk elektronik, di mana nilai uangnya itu disimpan dalam media elektronik tertentu ya. Nah, misalnya bisa menggunakan chip nantinya ya. Oke, nah uang berbasis elektronik ini sebenarnya sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau misalnya anak-anak kami itu pernah lewat jalan tol, sekarang tol itu pada umumnya sudah menggunakan uang elektronik ya. Nah, itu dia. Atau juga di minimarket, di food court, dan juga parkir ya. Nah, kemudian pembayaran berbasis elektronik, ini dia contohnya ya, gambarnya. Nah, misalnya di jalan tol ya. Nah, kita supir nanti hanya menggunakan yang namanya uang elektronik ini ya. Nah, pembayaran berbasis elektronik nanti ada 2, dapat kalian baca di sini. Ada uang elektronik register dan uang elektronik interregistered ya. Kemudian pembayaran berbasis elektronik itu nanti ada 2, ada chip based dan ada server based ya. Nah, pembayaran berbasis elektronik ini nanti punya kelebihan tentunya dan ada juga kekurangannya. Adapun nanti kelebihan daripada uang elektronik ini, pembayaran elektronik itu tentu praktis, mudah digunakan, mempercepat kegiatan transaksi ya. Tetapi ada kekurangannya. Yang pertama, perlu sosialisasi yang intens untuk masyarakat ya. Nah, tidak bisa 100% menghilangkan uang tunai fisik ya. Rentan terhadap kejahatan dan infrastruktur masih terbatas, tapi tidak menutup kemungkinan ini akan berkembang terus ya. Oke, nah itu dia materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Ini materi terakhir di semester genap. Sampai ketemu di materi ekonomi semester genap ya. Nah, jadi yang tadi adalah bab 5 materi terakhir di semester ganjil ya. Oke, mudah-mudahan anak-anak kami bisa memahami dengan penjelasan itu, atau boleh nanti kalian baca-baca lagi sumber yang lain. Salam dari saya Alpen.